Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setiawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang program pendidikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Video ini dipergunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar program pendidikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti. Adapun harapan pemerintah terhadap perguruan tinggi untuk mengembangkan dan memfasilitasi terlaksananya program Merdeka Belajar dengan cara membuat panduan akademik. Program Merdeka Belajar dapat berupa program yang telah disediakan oleh kementerian ataupun yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada pangkalan data perguruan tinggi. Kemudian ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, yaitu yang pertama, pertukaran pelajar, yang kedua, magang atau praktik kerja, yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat, penelitian atau riset, yang kelima, proyek kemanusiaan, yang keenam, kegiatan wirausaha, yang ketujuh, studi atau proyek independen, dan yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pembahasan yang kedua yaitu program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Kampus Merdeka mengusung 4 kebijakan di lingkup perguruan tinggi. Yang pertama yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang ketiga, pembukaan program studi. Dan yang keempat yaitu kemudahan menjadi PTNBH. Kemudian di sini saya akan membahas 4 kebijakan di lingkup perguruan tinggi tersebut. Yang pertama, sistem akreditasi di perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka, program reakreditasi ini bersifat otomatis dan sukarela untuk perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap untuk naik peringkat. Kemudian untuk pengajuan reakreditasi pun diberi waktu 2 tahun saja. 2. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Dalam hal ini, mahasiswa berhak untuk mengambil atau tidak mata kuliah di luar program studi selama 2 semester dan boleh mengambil SKS di prodi lain selama 1 semester. Yang ketiga, pembukaan program studi. Program Kampus Merdeka ini memberikan otonomi perguruan tinggi negeri PTN dan swasta atau PTS untuk membuka atau mendirikan program studi baru dengan syarat sudah terakreditasi A atau B. Yang keempat, kemudahan menjadi PTNBH. Kebijakan Kampus Merdeka terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum atau BLU dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTNBH, Kemendikbud akan mempermudah tanpa terikat status akreditasi. Perbedaan dasar pada PTNBH dan PTNBLU salah satunya yaitu penetapan status. PTNBH dilakukan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penetapan PTNBLU dilakukan dengan keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristek dan Dikti. Kemudian, respon saya dengan adanya Kampus Merdeka. Dalam Kampus Merdeka ini ada 4 kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkup perguruan tinggi. Menurut saya, yang perlu digarisbawahi pada poin hak belajar 3 semester di luar prodi. Jika hal ini diterapkan dalam perguruan tinggi, tentu akan kesulitan dalam hal administrasi salah satunya. Kemudian, juga ada permasalahan dalam hal perbedaan standar penilaian antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, mahasiswa juga akan kesulitan dalam hal memilih mata kuliah karena tidak memiliki latar belakang antara prodi yang sedang diampu dengan prodi yang akan dipilih nantinya.
Contohnya, bermula dari program studi manajemen pendidikan Islam, kemudian berpindah pada program studi kimia, tentu akan kesulitan dalam hal menentukan mata kuliah karena minimnya pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat yaitu respon perguruan tinggi secara nasional berdasar jurnal ilmiah meliputi perencanaan pelaksanaan, implementasi, dan evaluasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu perencanaan pelaksanaan menurut jurnal konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan aplikasinya dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kemendikbud dapat diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 meliputi 1. Pertukaran pelajar, 2. Magang atau praktek kerja, 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan kewirausahaan, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang kedelapan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kemudian aplikasi dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah terwujud di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP UAD Yogyakarta. Kemudian implementasi. Menurut jurnal permasalahan implementasi kurikulum Merdeka Belajar program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Secara implementasi Merdeka Belajar akan mengalami banyak hambatan khususnya untuk program studi yang masih menerapkan mata kuliah yang overlapping. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembelajaran yang sesuai untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Banyak kajian dan pertemuan yang dilakukan antar perguruan tinggi untuk membahas program ini. Salah satu kegiatan telekonferensi webinar atau web-based seminar yang di dalamnya berisi mengenai bagaimana menghubungkan dunia perguruan tinggi dengan dunia industri. Implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dimulai dari sivitas akademika, kementerian atau lembaga lain hingga dunia industri. Kerjasama penerapan program Kampus Merdeka akan segera dijalin dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT dengan tema Kampus Merdeka untuk Desa. Yang terakhir yaitu evaluasi menurut jurnal permasalahan implementasi kurikulum Merdeka Belajar program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Solusi yang perlu segera diwujudkan adalah menyusun panduan bersama antara perguruan tinggi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, membuat pedoman dan kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, lembaga lain, perusahaan, dan industri, menyosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka kepada dosen dan mahasiswa agar memahami program tersebut, memberikan pemahaman kepada dosen tentang dosen sebagai dosen penggerak atau penggiat pelaksanaan MBKM. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang program pendidikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi tahun 2020. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.